Ya, sekarang kita melewati masa-masa di mana kita mengalami kesukaran dalam hidup ini. Waktu telah berlalu sangat cepat. Detik demi detik kita lewati secara bersama-sama dan tertatih-tatih untuk melewati pandemi yang sedang terjadi di masa ini. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Kami yakin dan percaya semua ini ada waktunya. Detik-detik waktuku, derap-derap langkahku mengaruh
Shalom saudara, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama lagu pujian buat Tuhan, lagu baru untuk Telios. Kita percaya bila lagu ini kita naikkan buat Tuhan, kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala
Haleluya. Shalom keluarga Telios, keluarga istimewa di dalam Tuhan, selalu istimewa sekalipun keadaannya tidak istimewa, tetaplah istimewa karena memang kita orang istimewa. Saudaraku, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Biarlah kita menangkap pesan Tuhan melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saat Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun mengurapi anak-anaknya. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita dengar, terima firman Tuhan, dan buka hati kita supaya sungguh-sungguh Roh Kudus menjamah, melawat, sehingga setiap firman yang disampaikan Tuhan melalui hambanya dapat menguatkan, meneguhkan, memberkati kita semuanya. Haleluya. Saya mengajak sama-sama kita naikkan pujian ini lebih dulu. Saya diingatkan dengan nyanyian ini, saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, merancangkan kehidupan yang terbaik dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami merayakan kenaikan-Mu ke sorga. Yang kami percaya dengan Engkau naik ke sorga, Engkau memberikan kami kehidupan yang luar biasa. Kau sediakan rumah di sorga buat kami. Tuhan, ajar kami mengerti bahwa saat Engkau naik, Roh Kudus Engkau berikan untuk menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami. Dari tengah-tengah keadaan seperti saat ini, kami percaya Engkau Allah Roh Kudus menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Setiap kami diurapi, diberkati oleh firman Tuhan. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan berbicara. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Satu pujian lagi saya mau ajak saudara nyanyikan. Ini lagu Jawa yang saya percaya keluarga istimewa pasti mengenal lagu ini. Saudara di rumah tetap bersukacita nyanyi pujian ini dan bergembiralah dengan nyanyian ini, karena kalau kita dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, pasti hati kita penuh dengan kesukacita, penuh dengan kegembiraan. Haleluya. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarna. Awit Roh Suci paring manah sukarna, gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Sekali lagi katakan, Roh Suci. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing
makarya ing manakula, makarya ing manakula. Saya percaya saudara tahu lagu ini dan tentunya mengerti artinya. Jika Roh Kudus bekerja dalam hati kita, maka hati kita dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Tapi jika hidup orang percaya tidak dipenuhi, tidak diurapi Roh Kudus, saya pastikan hidupmu pasti ambiar, tidak karuan. Haleluya. Saudaraku, siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara kasih Tuhan bahwa hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 alasan kenapa Yesus naik ke surga. 3 alasan Yesus naik ke surga. Yang pertama, Yesus naik ke surga karena memang rumahnya adalah surga. Maka dia dari surga, datangnya dari surga, harus kembali ke surga. Karena surga adalah rumahnya. Dia berasal dari surga dan tentunya dia harus kembali ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 berkata demikian. Malaikat-malaikat ini berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi Yesus naik ke sorga, memang dia berasal dari sorga, dan malaikat memberitahu para murid yang menyaksikan Yesus naik ke sorga bahwa dia akan datang dengan cara yang sama, yaitu dia di sorga di awan-awan, dia akan menjemput umatnya, gerejanya. Maka bersiaplah untuk kedatangan Yesus kali yang kedua, karena pasti dia akan datang dan dia segera datang. Sekali lagi, dia segera datang. Haleluya. Itu alasan pertama. Lalu alasan yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga adalah dia menyediakan tempat bagi kita. Sekali lagi, dia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jelas sekali bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat, menyediakan rumah bagi saudara dan saya. Maka orang yang disebut sebagai anak-anaknya Tuhan, orang yang disebut sebagai miliknya, kepunyaannya Tuhan, orang itu disediakan tempat atau disediakan rumah di sorga. Maka berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Yesus, karena rumah kita sebenarnya bukan di bumi ini. Rasul Paulus mengatakan di bumi ini hanyalah sementara, hanya kemah saja. Tapi rumah kita yang sejati adalah di sorga, yang sudah disediakan tempat oleh Tuhan. Maka orang-orang yang meninggal sebelum kita adalah orang-orang yang rumahnya sudah jadi. Dan kalau rumah kita sudah jadi, pasti kita dipanggil oleh Tuhan. Sekali lagi saya berkata bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah, tempat bagi kita. Haleluya. Itu alasan kedua. Dan alasan yang ketiga, mengapa Yesus naik ke surga adalah dia memberikan Roh Kudus, Parakletos, yaitu roh penolong. Yohanes 14 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jelas sekali bahwa Yesus naik ke surga rupanya supaya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus turun mengurapi anak-anaknya, mengurapi saudara dan saya. Maka orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, orang itu dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus. Dia bekerja, dia berkata seperti itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya. Saudaraku, Roh Kudus diperlukan oleh orang-orang percaya, supaya orang percaya dipimpin, disertai selama-lamanya. Ketika masuk dalam masa-masa sulit, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus menghibur kita, Roh Kudus menolong kita. Maka saya percaya hari ini orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, pasti Roh Kudus
bekerja dalam hidupnya, sehingga dia tidak mengalami ketakutan, dia tidak mengalami satu kecemasan, yang adalah sukacita. Karena Roh Kudus itu dipenuhi dengan sukacita. Orang yang diurapi Roh Kudus, sekalipun dia dalam tantangan, dalam kesulitan, dia sanggup bersukacita. Dan saya berdoa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita terus makaryo, bekerja, sehingga kita tetap bergembira, bersukacita dalam segala keadaan. Seperti yang saya katakan tadi, yang sedang boom hari-hari ini. Kalau orang Kristen, orang percaya tidak diurapi, tidak dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus tidak membara dalam hatinya, pasti ambiar uripe, hidupnya nggak karu-karuan, hidupnya akan hancur, hidupnya akan masuk dalam kebinasaan. Dia tidak ada sukacita, dia terus murung. Saya mau berkata bahwa biarlah Roh Kudus yang ada dalam hati kita selalu menyala-nyala. Di bagian ini saya mau sampaikan renungan khusus setelah saya sampaikan tentang 3 alasan kenapa Roh Kudus Yesus naik ke surga, supaya Roh Kudus turun. Bagian ini yang ingin saya tekankan, dan saya percaya dan saya mau yakinkan juga saudara sekalian bahwa hidupmu dipenuhi Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam hatimu. Ayo sama-sama saya angkat tangan kanan kita, sama-sama katakan, ayo angkat tanganmu sama-sama katakan, saya perlu diurapi Roh Kudus. Saya rindu Roh Kudus membara dalam hidup saya, di hati saya. Saudaraku, Tuhan menghendaki setiap hari roh kita menyala-nyala. Sekali lagi, menyala-nyala, membara. Katakan sama-sama, membara. Sekali lagi sama-sama, membara. Dia mau rohmu dan roh saya, roh yang diam dalam diri kita, membara, menyala-nyala. Membara, menyala-nyala itu artinya apa? Atau saja nih, gampang saudaraku. Sederhananya begini, membara, menyala-nyala itu makin cinta Tuhan, makin bergairah di dalam perkara-perkara rohani. Jadi makin cinta Tuhan, makin bergairah dalam perkara-perkara rohani. Mari coba evaluasi, introspeksi sejenak. Apakah hari-hari ini saudara makin cinta Tuhan, atau justru makin menjauh dari Tuhan? Atau hari-hari ini saudara makin bergairah membaca Alkitab, bergairah berdoa, atau justru saudara lesu, saudara malas-malasan, saudara hanya bingung untuk mencari kebutuhan hidup karena hari-hari ini sulit, orang susah, maka saudara terus bersemangat mencari duit. Nggak salah saudara, tapi libatkan Tuhan. Rohmu harus menyala-nyala. Kenyataan yang sering saya jumpai hari-hari ini, banyak orang yang kondisi rohaninya merosot. Nah, Yesus naik ke sorga, Roh Kudus menolong, Roh Kudus diturunkan supaya kita menyala-nyala, tidak malah merosot, bahkan hampir padam. Ayo coba tengok kanan kiri, saudara-saudaramu yang bersekutu dengan saudara, keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu. Coba saudara lihat. Saudara, kalau saudara sendirian, seorang single parent, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah sekarang rohmu sedang membara, atau justru sedang mau padam, atau hampir padam. Nah, ini ciri-ciri orang yang rohnya padam. Ciri-ciri orang yang rohnya padam. Jangan-jangan saudara masuk dalam ciri-ciri ini. Tapi saya berdoa saudara tidak, saudara menyala-nyala. Haleluya. Ciri yang pertama adalah muka muram, wajahnya muram. Jadi wajah muram itu wajah yang tidak ada senyum, wajah yang tidak ada sukacita, tidak menampakkan wajah yang menyenangkan, sinis, susah senyum, dan tidak bersukacita. Ketemu sama orang sinis, wajahnya perengat seperti itu. Tapi saya yakin keluarga istimewa nggak seperti itu. Keluarga istimewa selalu istimewa, sekalipun kondisinya belum istimewa, tapi tetap bersukacita dalam keadaan. Ketemu sama orang ramah, salamnya ramah, sukacita, selalu sukacita, tidak muram. Mari kita lihat apakah wajah kita muram. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang rohnya hampir padam adalah ucapannya negatif, omongannya itu negatif. Jadi menyalahkan keadaan, ngomong jelek tentang orang lain, pesimis, suka mengkritik, dan tidak pernah membangun atau menyemangati orang lain. Selalu negatif, apalagi dihadapkan dengan keadaan seperti ini. Maunya menyalahkan keadaan, menyalahkan keluarga, menyalahkan siapapun. Tapi saya percaya keluarga istimewa tidak seperti itu. Engkau tidak ngomong yang negatif, tapi engkau tetap positif. Itu ciri yang kedua, roh yang hampir padam. Yang ketiga, tidak ada harapan. Jadi wajahnya ini suka mengeluh dan malas,
menunggu uluran tangan orang lain, merasa tidak punya harapan, putus asa, wajahnya wajah tidak penuh dengan harapan. Nah, ini ciri-ciri orang yang rohnya padam. Coba kita evaluasi sebentar apa yang kita lakukan hari-hari ini. Apakah wajah kita nampak muram, omongan kita negatif, lalu kita menunjukkan bahwa kita tidak punya harapan. Saudaraku, janganlah begitu. Saya percaya Anda tidak begitu, karena Anda orang istimewa, kita orang istimewa. Maka orang yang diurapi Roh Kudus tetap bersukacita, yakin ada pengharapan, yakin Tuhan menyertai, dan terus tersenyum. Ya, selalu saya katakan, saya suka dengan kata-kata ini hari-hari ini sejak adanya corona ini, yaitu selalu bahagia supaya imun tubuh kita tetap terjaga. Rupanya salah satu penopang atau penolong supaya imun kita terjaga adalah bahagia. Dan orang yang diurapi Roh Kudus pasti bahagia, sekalipun tidak punya duit, sekalipun masalahnya banyak, sekalipun kondisinya susah. Tapi yang menarik di corona ini yang saya renungkan begini, jujur saja saya ngomong seperti ini, saya pun juga punya pergumulan. Pergumulan saya juga banyak untuk sekarang ini. Tapi yang menarik begini saudara, pendapatan berkurang tetapi berat badan bertambah. Nah ini banyak masalah, banyak pergumulan tapi berat badan bertambah. Saudara, inilah yang dialami banyak orang hari-hari ini. Kenapa begitu? Karena banyak di rumah, ya banyak makan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan, Tuhan rindu Anda dan saya membara hari-hari ini. Jangan padam, tapi membara. Pertanyaannya adalah bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan di hidup kita selalu membara, terus membara. Saya mau sampaikan rahasia ini buat kita sekalian. Apa rahasianya? Supaya kita selalu membara dalam Tuhan. Roh itu menyala-nyala terus dalam hidup kita. Rahasia yang pertama adalah konsisten. Sekali lagi, konsisten. Saudaraku, kita mesti konsisten. Roma 12 ayat 11. Saudaraku, bahwa biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Untuk roh yang menyala-nyala diperlukan konsistensi. Tiap-tiap pagi saudara saya harus mencari wajah Tuhan. Tiap hari bergaul dengan Tuhan, tiap hari bersekutu dengan Tuhan. Itu konsisten. Konsisten apa? Contoh sederhana. Yang pertama, konsisten membaca Alkitab. Ayo konsisten dalam membaca Alkitab. Tiap hari membaca Alkitab. Kebetulan gereja kita kan punya program TMA, Telios Membaca Alkitab. Apakah saudara sudah konsisten membaca Alkitab setiap hari? Jangan hanya membara di awal lalu pada akhirnya hilang lenyap, sehingga akhirnya nama saudara dicoret, nama saudara hilang karena satu alasan, saudara nggak konsisten. Saya yakin hari-hari ini kalau orang Kristen nggak konsisten, jangan-jangan nama kita dicoret dari kitab kehidupan. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karenanya saudaraku, konsisten membaca Alkitab, lalu konsisten dalam berdoa, membangun hubungan doa setiap hari dengan Tuhan. Gereja kita juga punya program RDBI, Rumah Doa Bagi Indonesia, dalam bentuk doa rantai. Jadi tiap kita komitmen ambil waktu di jam-jam doa tertentu dan kita konsisten di jam itu berdoa. Nah, untuk konsisten memang bukan hal yang gampang. Tapi ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, menyala-nyala, pasti kita dimampukan untuk konsisten membaca Alkitab, konsisten berdoa, konsisten hidup di dalam kebenaran, jalan yang lurus, dalam jalan yang benar. Dan kita perlu Roh Kudus untuk membimbing, memimpin hidup kita. Anda dan saya perlu konsisten. Ada contoh di Alkitab, 2 contoh yang menarik yang saya beritahu. Yang pertama, orang ini sejak kecil ya sudah punya kekuatan yang luar biasa karena dia nasir Allah. Dia lahir karena sebagai perjanjian Tuhan dengan manusia. Nah, anak ini lahir punya satu kekuatan yang lebih daripada kekuatan manusia pada umumnya. Saya yakin Anda tahu orang ini setelah saya cerita urut pelan-pelan. Nah, anak ini mulai kecil dapat perjanjian bahwa nggak boleh kena pisau cukur ataupun minum anggur yang memabukkan. Nah, Anda pasti tahu dia namanya siapa? Yes, Simpson. Simpson ini bertumbuh menjadi manusia yang kuat. Dia nazir Allah. Ada perjanjian yang kuat. Dia mulai kecil pahlawan, orang hebat. Ya punya kekuatan yang hebat. Tapi apa yang terjadi?
Simson yang punya kekuatan pengurapan yang hebat tapi gak konsisten. Sampai akhirnya hanya karena masalah wanita, ya di masalahnya dia di mata, ada kelemahan di mata. Jadi dia jatuh cinta sama Delila sehingga dia mengalahkan cintanya kepada Tuhan. Pengurapannya luntur bahkan hilang sehingga kekuatannya pun hilang. Dan Simson dari orang yang disebut sebagai pahlawan Nasir Allah di akhir hidupnya tragis. Dia harus menjadi seorang budak tahanan, matanya dicungkil dan dia hanya menggiling gandum. Saudara kasih Tuhan, itu Simson yang lahir punya keistimewaan tapi akhirnya gak istimewa karena gak konsisten. Lalu contoh yang kedua, dia lahir dalam kondisi yang tidak sempurna, tubuhnya cacat, ya, tubuhnya cacat. Mulai kecil dia mengalami kondisi seperti itu, lahir dengan kondisi cacat. Nah, waktu dia berumur 8 tahun dia sempat putus asa dan hampir bunuh diri oleh karena keadaan ini. Tapi ketika dia mulai mengenal kebenaran, mulai hidup dalam kebenaran, mengenal panggilan Tuhan dan tahu persis tujuan hidupnya, orang ini bertumbuh dengan luar biasa sekalipun fisiknya tidak sempurna. Kondisinya tidak seperti manusia atau orang pada umumnya. Tapi orang ini konsisten, dia terus menggali hidupnya, dia terus belajar, terus melatih tubuhnya sekalipun tidak sempurna. Maka dia menjadi orang hebat, menjadi pembicara hebat, motivator terkenal di dunia. Saya yakin Anda tahu orang ini namanya siapa? Nick Vujicic. Nick ini hebat. Dia mulai kecil, lahir cacat. Tapi kecacatannya atau cacat tubuhnya tidak membatasi dia untuk berkarya. Dia bekerja karena dia konsisten. Orang yang konsisten pasti hidupnya jadi berkat. Anda diurapi Roh Kudus, Anda harus konsisten terus membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan supaya roh kita membara. Jadi salah satu kunci supaya roh kita tetap membara adalah konsisten. Sekali lagi, konsisten. Dan orang yang konsisten pasti akan terus dipakai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ya, itu rahasia yang pertama, bagaimana kita tetap membara dalam Tuhan. Yang kedua adalah fokus. Saudara, saya harus tetap fokus mengarahkan pikiran, hati kita, langkah kita kepada Kristus. Jadi panggilan kita jelas, langkah kita jelas, tujuan kita jelas, yaitu kepada Kristus. Fokus kita kepada Kristus, bukan kepada yang lainnya. Saudara kasih Tuhan, seperti Paulus berkata, Rasul Paulus, sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus orientasi hidupnya mengarah kepada Kristus. Segala yang dikerjakannya hanya untuk kemuliaan Kristus. Nah, ketika Anda dan saya tetap fokus kepada pekerjaannya, fokus kepada karyanya, fokus kepada rencananya, saya pastikan rohmu tetap membara. Yang jadi masalah kita hari-hari ini, kita susah untuk fokus. Seringkali kita terpecah-pecah. Nah, pikiran kita, hati kita terpisah-pisah, terpecah-pecah. Maka biarlah hari ini kita ambil keputusan. Di momen yang terbaik kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dia naik ke surga, Roh Kudus turun. Ada dan saya konsisten hidup dalam pengurapan Tuhan. Konsisten hidup fokus dalam jalan-jalannya Tuhan. Hidup fokus dalam rencana-rencananya Tuhan. Bila kita meminta, terus tangan Tuhan menyertai kita, menuntun kita, dan kita fokus. Orang yang fokus pasti berhasil dalam hidupnya. Itu rahasia yang kedua. Dan rahasia yang terakhir, bagaimana caranya roh kita tetap membara di dalam Tuhan, menyala-nyala dalam Tuhan, yaitu menjaga pergaulan. Sekali lagi, menjaga pergaulan. Dalam 3 kesempatan saya khotbah di bulan ini, saya selalu ngomong soal komunitas. Carilah komunitas yang terbaik. Pilihlah teman-teman yang terbaik. Teman-teman yang takut akan Tuhan, teman-teman yang mengasihi Tuhan, pergaulan yang benar. Karena ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, kita akan ketularan untuk melakukan hal yang sama. Tapi ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang malas, bergaul dengan orang-orang yang tidak cinta sama Tuhan, enggak takut sama Tuhan, engkau akan sama seperti mereka. Jika engkau bergaul dengan dunia, engkau sama seperti dunia. Dan Tuhan mau Anda dan saya bergaul tiap hari dengan Roh Kudus. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, mari sama-sama jaga pergaulan.
Jadi ketika kita menjaga pergaulan kita dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan, roh yang ada dalam diri kita akan terus berkarya, menyala-nyala di dalam Tuhan. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, saya berdoa di momen kenaikan Tuhan Yesus ini, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke bumi, mengurapi, melawat anak-anaknya, mengurapi gerejanya. Itu berdiam diri dalam hati kita. Tapi roh itu tidak padam, tapi roh itu menyala-nyala, roh itu membara. Saya berdoa, saudara sama-sama saya membara di dalam Tuhan. Bagaimana caranya membara? Yaitu ketika saudara dan saya terus konsisten, fokus menjaga pergaulan. Ketika ini kita lakukan dan kita terus hidup di dalam jalannya Tuhan, melekat di hatinya Tuhan, saya pastikan apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan mampukan kita untuk menjadi berkat. Saya berdoa saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini, dan saya juga berdoa Roh Kudus menyala-nyala dalam hati kita, tidak padam tapi menyala-nyala, sehingga kita selalu bersukacita, selalu tersenyum, selalu berkata terima kasih Tuhan Yesus, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Sekalipun hari-hari ini kondisinya sedang tidak baik, Anda dan saya harus bergumul dengan tantangan-tantangan yang berat, kesulitan demi kesulitan, tetapi hati kita tetap bersukacita karena Roh Kudus bekerja di hati kita. Roh Suci makaryoin mana kulo mana kita. Jadi kita semuanya diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita membara, dan orang yang membara terus menyala-nyala jadi berkat. Hidupnya jadi berkat, tidak ambyar tapi jadi berkat. Membaralah di dalam Tuhan, karena memang Anda dipilih oleh Tuhan supaya roh itu bekerja menyala-nyala dalam hati kita. Haleluya, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya saudaraku, meresponi firman Tuhan, saya mengajak kita angkat satu pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Dan mari buka hatimu supaya Roh Kudus lebih lagi berkarya dalam hati kita. Dan Tuhan izinkan kita diurapi lebih lagi dan dipakai Tuhan menjadi alat bagi hormat kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Angkat hatimu, katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Saudaraku, angkat hatimu, katakan, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Saudaraku, buka hatimu, angkat tanganmu. Saya berdoa bagi saudara sekalian. Bapa, kami rindu setiap kami, anak-anak-Mu, dipenuhi dengan Roh-Mu. Roh Tuhan yang berdia dalam hati kami tidak padam, tetapi menyala-nyala, membara dan makin membara di dalam Tuhan.
Sehingga hidup kami diperkenan Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga hidup kami Tuhan dipercaya oleh Tuhan, diberkati, supaya kami sanggup dimampukan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan biarlah Tuhan melalui Roh-Mu yang bekerja dalam hati kami tetap bersuka cita, damai sejahtera. Sekalipun kami banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan, tapi hati kami, hidup kami, wajah kami menampakkan sukacita. Bukan wajah-wajah yang muram, bukan wajah yang putus asa, bukan wajah kecewa, tapi wajah yang diurapi, wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Diberkati anak-anak-Mu hari ini. Mereka dengar firman Tuhan hari ini, diberkati. Dan mereka bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Diberkati semuanya hari ini Tuhan. Dan sekali lagi hamba berdoa, diberikan kami semua kekuatan menghadapi masa-masa sulit ini. Dan izinkan kami Tuhan, perkenan kami melihat kemuliaan-Mu di balik persoalan yang sedang kami alami hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, melalui kesempatan ini saya juga mengingatkan saudara sekalian untuk tidak lupa memberikan korban syukur, yaitu korban persembahan langsung dapat melalui Sunyi. Saudara dapat langsung hubungi Sunyi. Saudaraku, persembahan jangan lupa, sekalipun Anda melakukan ibadah-ibadah di rumah, jangan lupa tetap memberikan persembahan korban syukur kepada Tuhan. Saya tahu memang hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit, tapi sekali lagi ketika kita berani berkorban, memprioritaskan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan membuka berkatnya, tingkap-tingkap langitnya untuk mencurahkan berkat kepada lumbung-lumbung saudara sekalian. Terima kasih, dan saya percaya korban syukur saudara Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Demikian juga saudara jika diberkati Tuhan lebih di masa-masa sulit ini, saudara tetap setia dalam perpuluhan, saya percaya Tuhan pun akan memberkati saudara dengan taburan-taburan yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ya, sekarang mari sama-sama siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan, karena kita mau akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Saya bersyukur untuk ibadah hari ini, sekalipun kita masih tetap harus lakukan secara online, ibadah di rumah masing-masing, tapi mari kita tetap bersyukur dengan keadaan ini, dan yakinlah bahwa suatu saat kita boleh dapat kembali berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama seperti biasanya, dan tentunya dengan suasana yang berbeda. Lawatan Tuhan akan jauh lebih dahsyat, lebih istimewa buat kita sekalian. Saudaraku, mari buka hati kita untuk sama-sama menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan kan mendengar dan menjawab doaku. Saudara, buka hatimu, angkat tanganmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu. Engkau terus naik, tidak turun. Engkau menjadi kepala, bukannya ekor. Engkau makin mantap, makin kuat, makin naik dalam Tuhan. Dan hidupmu diberkenan Tuhan, diberkati Tuhan. Makin tinggi, makin cepat, makin istimewa dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kau kerjakan buat berhasil di tengah COVID, Corona, hari-hari ini Tuhan memberkatimu.
Tuhan terus memberkatimu dan tidak pernah berhenti menyertai dan memberkatimu. Sekarang terimalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, membara dalam Tuhan, semangat dalam Tuhan, menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya.